Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inayatul mufassirin bil isma. Perhatian para mufassir terhadap isma. Tadhar syiddatul inayatul mufassirin bil isma'i minan niqatit taliyah. Besarnya perhatian mufassir terhadap isma nampak dari poin-poin berikut ini. Besarnya perhatian mufassir terhadap isma nampak dari poin berikut. Pertama adalah naqlul mufassirin dari isma. Mufassir menukil isma tersebut. Mufassir menukil itu diperlukan kembali lil istidlal bihi, untuk dipakai dalil. Kenapa mereka menukilnya? Karena mereka tahu bahwa isma ini sangat besar. Li ilmihim bi ajri idhami hadzal asli, karena mereka tahu bahwa dalil ini sangat kuat, sangat besar. Wa quwwati hujjiyatihi, dan kuat hujahnya. Karena mereka tahu bahwa dasar ini sangat agung dan kuat hujahnya. Contohnya adalah wa min adhari syawahidi ala dzalika, di antara bukti terhadap hal ini adalah al-isma'at allati yahkiha Ibnu Atiyah. Ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya. Ini dinukil oleh Al-Qurtubi dan Abu Hayyam. Faqad kana mu'dharuha qad naqalaha Al-Qurtubi wa Abu Hayyam. Isma' yang ditulis oleh Ibnu Atiyah dalam tafsirnya, nah secara periodik Ibnu Atiyah itu sebelum Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sebelum Abu Hayyam. Nah, Al-Qurtubi dan Abu Hayyam sering menukil ijma'nya Ibnu Atiyah. Maka asumsinya adalah kalau nggak penting, buat apa menukil? Ini menunjukkan bahwa isma ini menjadi perhatian para ulama, sehingga ketika diceritakan oleh seniornya, oleh seluruhnya dalam tafsir, mereka menukilnya. Dinukil oleh ketika disampaikan oleh pendahulunya di dalam bidang tafsir, mereka menukilnya. Di tafsirihima, dalam tafsir keduanya. Di kaunihima iktamada tafsiro Ibnu Atiyah, karena kedua ulama itu berpedoman kepada tafsir Ibnu Atiyah. Wa nadzatul fahisat, penelitian yang jeli, fi sanayal bahsi, di sela-sela pembahasan, tuhbiru, menceritakan atau mengabarkan bahwa, artinya kalau diteliti dengan jeli di kajian-kajian itu akan menceritakan bahwa anna katsiran minal isma'at qad tanaqalaha al-mufassirun, bahwa sebagian besar dari isma tafsir itu telah diviralkan oleh para mufassir, telah dipindahkan, ya, disebar-sebarkan, dinukil oleh mufassir, wa tadawaluha wa lam yuhmiluha, dan mereka menyebarkan atau beredar di antara mereka, walau yuhmiluha, dan tidak mengabaikannya. Artinya menjadi perbincangan terus itu, dan artinya para mufassir sangat perhatian terhadap isma. Yang kedua, munaqashatul mufassirin dari isma, wal itiradu alaihi min jihatin wa ta'yiduhu bil adillah min jihatin.
Yang kedua, setelah dinukil-nukil saja, ternyata wujud perhatian para ulama tafsir terhadap isma adalah mereka mendiskusikan. Munakosa itu yang mendiskusikan, menyidang atau yang mendiskusikan saja. Mendiskusikan isma tersebut, terkadang membantahnya, wal iqradu alaihi min jihatin, membantahnya dari satu sisi, wa ta'yidu bil adillah min jihatin ukhra, atau menguatkannya dengan dalil yang lain dari sisi yang lain. Bisa membantahnya atau bisa menguatkannya dengan dalil. Itu artinya kan jadi perhatian. Jadi menjadi perhatian itu karena didiskusikan. Makanya para pemikir-pemikir itu, kalau pemikirannya nggak direken, mereka kecewa. Tokoh-tokoh sekuler itu, kalau pemikirannya tidak ada yang membahas, tidak ada yang mengkaji, tidak ada yang membantah, mereka kecewa. Mereka lebih sering dibantah daripada didiamkan. Karena tujuannya adalah memang untuk didiskusikan biar menjadi perhatian. Maka kalau kita lihat di Quran itu, udil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Sebenarnya nampak caranya kita menyikapi orang yang begitu. Tidak usah direken apa? Teman-teman. Wa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya, ya kalau ada yang jelek begitu nggak usah direken. Toh penyelewengan itu lama-lama juga akan hilang. Penyelewengan itu lama-lama akan hilang. Kalau tidak ada yang menceritakan, siapa yang akan mendiskusikannya? Apa tidak ada orang yang di zaman Nabi Muhammad? Ada. Di zaman sahabat orang siapa pun ada mungkin dari bukan Islam ya, musuh-musuh Islam zaman itulah, atau dari zaman tadi musuh-musuh zaman itu. Tapi suaranya tidak ada yang diketahui oleh kita, tidak ada yang kita dengar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membahasnya. Karena tidak ada yang mengenal. Lama-lama ya hilang, disapu oleh zaman. Istilahnya bahasanya apa alaihi zaman, ditinggalkan masa. Zaman akan menghilangkan jejaknya. Beda dengan yang baik-baik, yang bermanfaat, itu akan selalu ada. Prinsipnya adalah fa'amaz zabatu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nasa fayanfusu fil ardi. Debu, buih-buih di lautan akan segera hilang, tapi yang bermanfaat akan selalu ada di manusia, akan selalu ada di antara kita. Berarti kalau ada kitab masih beredar sekarang, itu tandanya bermanfaat. Kenapa? Karena sampai saat itu sudah masih dipakai, sudah lalen kan, itu manfaat banget itu. Karena zaman dulu sampai sekarang dicetak terus. Nah ini saya gambarkan dari Mufassir itu mendiskusikan isma, itu tanda isma itu penting. Entah isma yang dibantah atau isma yang dikuatkan dalilnya, tetap penting. Kalau nggak penting nggak mungkin dibantah. Misalnya beginilah contoh ya. Siapa tokoh terkenal di Jombang? Yai. Ngomong ABCD yang katakanlah ini omongan yang jalan. Kalau kita tidak menganggap itu penting, kiai itu penting, beliau itu siapa? Kira-kira namanya hanya perkiraan saja, tidak terjadi. Maka kita nggak mungkin membantahnya. Tapi karena kiai ini penting, ya, dan ini mempunyai kepentingan yang besar bagi daerah sini, maka mau nggak mau harus diklarifikasi ucapan itu, harus dibantah atau di bagaimana? Karena penting. Beda dengan yang kalau yang ngomong orang pinggir jalan yang orang ngomong apa, sholat itu nggak wajib misalkan. Kalau apa sih nggak ada. Tapi kalau yang ngomong itu ulama, perlulah kita membantahnya. Itu maksudnya. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya kalau penting pasti dibahas. Maksudnya
Maksudnya kalau penting, dianggap penting oleh orang-orang pasti akan dibahas. Makanya ijma itu karena penting maka dibahas. Baik pembahasan itu bersifat menghilangkan atau membantah atau bersifat menguatkan atau mendukung. Di sini ada keterangan wa munaqashatul ijma' qad takunu ibtalan fil kulliyah. Pendiskusi yang ijma ini ada kalanya membatalkan keseluruhan. Maksudnya membatalkan ini enggak ijma ini gitu. Wa qad takunu istidrakan wa taqwiman. Ada kalanya sekedar menambahi, membenarkan, sekedar mengkoreksi gitu. Sekedar mengkoreksi atau mengevaluasi. Jadi istidrak itu tidak menyalahkan total, tapi kurang tepat ini benar, ini istidrak. Contoh yang dibantah, wa min amsalatil munaqashatil isma' bi ibtalihi bil kulliyah. Contoh pendiskusian isma' dengan membatalkannya secara keseluruhan, yaitu yang disebutkan oleh Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah pernah menyebut bahwa asal manna wa salwa itu adalah toirun, kata Ibnu Atiyah dalam riwayat beliau itu bahwa ini adalah burung fi ijma'il mufassirin, dengan kesepakatan ahli tafsir. Tapi ini dikomentari oleh Al-Qurtubi dan Imam Al-Alusi. Waqad ta'aqqabahul Qurtubi wal Alusi wa ghairuhuma. Ini ditahkim itu maksudnya dikomentari, dibantah, dikomentari oleh Al-Qurtubi dan Al-Alusi wa ghairuhuma, dan selain keduanya bahwa ada pendapat lain bidzikril qaulil akhar fi tafsir salwa, dengan menyebutkan pendapat lain dalam tafsir as-salwa itu, yaitu al-asal. Salwa itu sepakat itu burung. Oh enggak sepakat. Ternyata ada imam ini ngomongnya itu adalah madu. Jadi al-manna wa salwa itu, salwa itu burung belum ijma'. Ada yang mengatakan itu madu. Kalau belum ijma' maka jangan dikatakan ijma'. Itu maksudnya Imam Al-Qurtubi, dia membantah ijma'nya saja. Ini membantah secara keseluruhan. Ada yang mengevaluasi saja. Wa min amsal istidrak alal isma' wa taqwimihi. Contoh mengevaluasi isma' atau mengkoreksinya. Nah, dikoreksi sedikit saja, tidak dibatalkan seluruhnya. Ma'akahul Imam Tabari, yaitu yang diceritakan oleh Imam Tabari, minal ikhtilaf, dari ada berupa perbedaan fil muradi bi hadiril masjidil haram. Perbedaan dalam makna hadiril masjidil haram. Iman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Siapa ini hadiril masjidil haram? Imam Al-Tabari mengatakan, faqala muharriran mahallan nizai. Maka dia mengatakan sambil menjelaskan tempat perbedaannya. Mahallan nizai itu tempat yang diperselisihkan. Ikhtalafa ahlu ta'wil fi man uniya bi qoulihi. Terulang dua kali. Para ahli tafsir berbeda-beda tentang siapa yang dimaksud dengan dari kalimat lam yakun ahlu hadiril masjidil haram. Ba'da isma'i jami'ihim, setelah mereka semua sepakat ala anna ahlal haram ma'niyuna bihi, bahwa yang dimaksud dengan hadiril masjidil haram ini adalah penduduk haram. Itu sepakat. Wa annahu la mut'ata lahum, dan itu mereka tidak boleh haji tamattu. Mut'ah itu haji tamattu. Karena mereka tinggalnya di Mekah atau di haram, maka mereka tidak boleh melakukan haji tamattu maksudnya. Nah, ini kata-kata yang Tabari sepakat sudah katanya. Dibantah atau dikoreksi oleh Imam Ibnu Atiyah. Faqad istadraka alaihi Ibnu Atiyah. Ibnu Atiyah mengkoreksi ini dan mengatakan faqala wa ikhtalafa an-nasu fi hadiril masjidil haram. Orang-orang berbeda pendapat tentang hadiril masjidil haram. Ba'dal ijma', setelah sepakat bahwa ahli Makkah wa man ittasala biha. Setelah sepakat bahwa yang masuk di situ adalah penduduk Mekah dan yang berkaitan dengannya.
Wa qala at-Tabari ala ba'dal isma' ala ahli haram. Kata Imam Tabari, ini setelah mereka sepakat bahwa maksud dari hadiril Masjidil Haram adalah penduduk haram. Kata Imam Ibnu Atiyah mengatakan walaisa kama qala, tidak seperti yang beliau sampaikan. Faqala ba'dul ulama, sebagian ulama ada yang mengatakan begini kok, bukan yang tinggal di haram saja maksudnya, kata Imam Ibnu Atiyah. Tapi hadiril Masjidil Haram adalah man kana haitsu tajibul jum'atu alaihi di Makkah fahuwa hadiri. Siapapun yang wajib sholat Jumat di Mekah, maka itu adalah hadiri. Wa man kana ab'ada min dzalika fahuwa badawiyun. Yang jauh dari Mekah maka termasuk badawi, badui, desa, orang desa. Berarti hadir di Masjidil Haram itu adalah penduduk Mekah dan yang mendengar adzan Jumat Mekah, gitu maksudnya. Karena mendengar adzan berarti dia wajib musiki, tapi dengan ukuran tanpa pengeras suara. Ya, kira-kira suara dengar berapa kilo? Berarti 1 kilo di luar Mekah masih wajib. Wajib masih dianggap hadirin Masjidil Haram. Jadi mereka tidak boleh haji tamattu. Itu maksudnya. Ini menurut pendapat Ibnu Atiyah yang mengomentari pendapat Ibnu Jarir at-Tabari. Qala al-Qadhi Abu Muhammad ja'ala lafdhatan min al-hadar wal badaw. Dia komentar bahwa Imam Tabari menjadikan lafaz ini dari kata hadar, yaitu kota, wal badaw dan desa. Wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan man kana bi haitsu la tuqsaru sholatu ila makani fa huwa hadirun. Oh, ini lebih jauh lagi berarti. Yaitu orang yang tidak boleh qasar sampai tempatnya, maka itu adalah hadir. Berarti yang jarak dengan Mekah kurang dari 80 km misalnya. Itu masih hadiri. Masih hadir Masjidil Haram. Karena nggak boleh qasar. Ke Mekah nggak boleh sholat qasar, itu masih termasuk hadirin Masjidil Haram. Pendapat yang lain. Wa man kana ab'ada min dzalika fa huwa ghaibun. Yang lebih jauh dari batas qasar itu, jadi dia ghaib, dia termasuk non hadirin Masjidil Haram. Wa qala Atha bin Abi Rabah, yang termasuk dari ini kata dia adalah wa Makkah, Rajna, Dutua, wa ma asbahaha. Dan yang serupa dengannya ini daerah-daerah sekitar Mekah, hadiru al-Masjidil Haram. Mereka adalah penduduk itu adalah dianggap dengan hadir al-Masjidil Haram. Nah, berarti Imam Ibnu Atiyah mengkoreksi ijma'nya at-Tabari. Nah, ini maksudnya munaqasyah. Tanda kalau mereka memperhatikan pendapat Imam Tabari dalam bidang ijma'. Ini kan judulnya adalah besarnya perhatian ulama terhadap ijma'. Yang C, di antara yang memberikan besarnya perhatian ulama terhadap ijma' adalah dzikrul mufassirin al-adillata allati tu'ayyidul ijma' min al-kitab wa sunnah. Mufassir menyebutkan dalil yang menguatkan ijma', baik dari kitab maupun dari sunnah, baik dari Al-Quran maupun sunnah. Mata wujida minhuma, jika ditemukan atau selagi ditemukan darinya dari Quran dan Sunnah, ma yu'ayyidul qaulal mujma'a alaihi, pendapat atau ayat atau hadis yang menguatkan pendapat yang disepakati. Kalau ditemukan dari Quran dan hadis, ayat atau hadis yang menguatkan pendapat yang disepakati. Pokoknya yakunul istidlalu bihi ma jami'an, ada kalanya berdalil dengan Quran dan hadis seluruhnya sekalian. Pokoknya yakunu bi ahadi ma, ada kalanya dengan salah satunya. Contohnya adalah misul ijma' ala annal murada bil fulki al-warid di qouli ta'ala fakadzatuhu fanajjaynahu wa ma'ahu fil fulki. Yang dimaksud dengan kata al-fulk yang ada dalam firman Allah, wa ma'ahu fil fulki, apa al-fulk itu? Para ulama sepakat huwa safinatun wahidatun,
ini adalah satu perahu. Al-Fulk itu satu perahu kata para ulama tafsir. Tapi Nabi Nuh hanya membangun satu perahu. Muskilnya bagaimana kok harus disepakati satu perahu? Karena Al-Fulku itu maknanya bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Jadi Al-Fulku itu adalah kalimat yang maknanya tidak ada angkanya. Misalkan Raqibtul Fulka, orang bisa memahami dia menaiki dua perahu, bisa memahaminya menaiki tiga perahu atau lebih. Karena fulkul itu nggak ada bilangannya. Ini bisa untuk ganjil, bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Ilman bi anna lafdzul fulki yutlaqu 'alal wahidi wal jam'i. Mengingat lafaz al-fulk itu bisa untuk satu, bisa untuk lebih dari satu atau jamak. Mereka menyebutkan dalilnya faqad dzakaru dalila dzalika fi qouli ta'ala. Mereka menyebutkan dalilnya di firman Allah, anjaynahu wa ashabas safinati. Nah, as-safinah kan satu. Jamaknya apa? Sufunun. Nah, jadi safinah jamaknya sufun. Nah, ini berarti satu kali ini. Kalau fulkun jamaknya enggak ada. Ya fulkun, jamak ya fulkun. Kalau safinah ini jelas mufrad. Kalau jamak sufunun. Kalau Allah dawuhnya fa'anjayna wa ashabas sufun, berarti perahunya banyak. Tapi ini kan safinah satu. Maka al-fulku itu sepakat maknanya perahunya satu. Dalilnya Al-Ankabut ayat 12. Nah, ini adalah besarnya perhatian ulama tafsir terhadap isma. Sekarang dawai dzikril isma indal fasl. Dawai adalah motif pemicu penyebutan isma. Kenapa sih kok disebut ijma? Kenapa? Tafsirkan saja kenapa? Tafsirkan saja selesai. Kenapa harus disebut ini ijma ini? Kenapa harus disebut kata ijma di situ? Ada beberapa alasan sebab yang mendorong penyebutan ijma. Gunaka asbabun, ada beberapa sebab, gunaka mana ada. Tad'u al-mufassirin ila dzikril isma'at fi tafsir, yang mendorong atau mengajak, memotivasi mufassir untuk menyebut isma' di dalam tafsir. Bahaya sebab itu adalah mayali ini. Asal awal, sebab yang pertama adalah wujudul istiraqi fil ma'na. Di dalam kata itu ada persekutuan makna. Dalam bahasa Indonesia ada polisemi. Jadi kata itu bermakna satu, dua, atau tiga, atau empat, atau lima gitu. Karena maknanya banyak, maka disepakati mana ini yang dipakai. Seperti al-fulku tadi bisa masuk polisemi, istirah. Karena maknanya bisa banyak, bisa tunggal. Nah, di bahasa Indonesia sedikit polisemi. Kalau dalam bahasa Arab mau cari berapapun tinggal minta. Dan lagi sebutkan, dan lagi kita bisa menyampaikan banyak kata-kata dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran ya. Itu banyak sekali kata-kata yang maknanya dua. Bahkan ada kata-kata yang maknanya tidak hanya dua, tapi berlawanan. Ya apa ini? Ya begitulah hebatnya Quran itu. Ada makna dua dan dua-duanya berlawanan. Kalau sudah seperti ini, para ulama sudah membuat garisnya, membuat kaidah tafsir ya, bahwa kalau ada makna dua berlawanan di dalam Al-Quran, maka harus pilih salah satu. Tidak boleh kita mengatakan ini bisa bermakna ini, misalnya ini nggak bisa. Pilihlah apa yang dipakai dalam tafsir ayat itu. Misalkan walaili ida as-as. As-as itu maknanya dua, bisa datang, bisa pergi. Ini datang dan pergi berlawanan. Maka dalam tafsir itu harus disebutkan demi malam jika datang, sudah selesai. Jangan sebut lagi au ida, nggak boleh. Karena harus pilih salah satu. Misalkan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu maknanya suci dan haid. Haid dan suci kan berlawanan. Karena wanita hanya dua, bisa haid atau suci. Kalau nggak haid ya suci, gitu aja. Tapi di Quran 3 kali quru. Quru itu maknanya suci, bisa. Haid juga bisa. Maka harus pilih salah satu. Tafsir itu harus pilih salah satu. Nggak boleh menafsirkan dua-duanya. Kalau salah satu tuhrin atau salah satu adhar atau salah satu nggak bisa. Harus
Milih mana? Suci atau haid? Maka Imam Syafi'i milih suci. Nanti imam lain milih haid. Harus pilih, itu memang kaidahnya begitu. Karena kalau nggak begitu kontradiksi dan berlawanan, bahaya. Dan itu tidak hanya satu. Dan contoh banyak sekali contohnya seperti itu di dalam Quran itu. Itu namanya al-adad. Itu lebih canggih daripada istirah. Di Indonesia nggak ada itu, kecuali aduh. Kalau orang ayu nih, tetap tangannya, aduh lorongnya. Jadi sakit dan seneng sama-sama aduh. Ya, hanya aduh kalau saya lihat di Indonesia, nggak ada lagi. Kalau dalam bahasa Arab 100 kata ada. Di Quran saja mungkin puluhan. Di Quran itu puluhan. Kalimat akna itu maknanya bisa membuat kaya, bisa membuat miskin. Kaya dan miskin kan ya berlawanan itu. Gimana itu? Ada seperti itu nanti. Wujudul istirak fil makna, contohnya adalah istirak atau polisemi di dalam kata as-sa'ah. As-sa'ah itu maknanya dalam Quran ya, itu bisa bermakna kiamat, bisa bermakna sesaat jam, 1 jam, 2 jam itu sa'ah. Faqad ajma'nya ayatnya inna sa'ata atiyatun. Di dalam ayat ini as-sa'ah maknanya adalah kiamat. Sepakat itu kata ulama. Kenapa mensepakati ini sebagai kiamat? Karena sa'ah maknanya dua, bisa bermakna jam, bisa bermakna kiamat. Agar tidak dipahami jam, maka di sini dipahami sebagai kiamat. Qad ajma'al ulama ala anna al-murad bis sa'ati huna al-qiyamah. Yang dimaksud dengan sa'ah di dalam ayat ini adalah kiamat. Wa illatu dzikrihim lil isma'i huna. Alasan penyebutan isma mereka adalah kaunu hiya, wa illatu dzikrihim lil isma'i huna hiya. Kaunu hadzal lafzi mustarakan baina ma'anin iddah. Bahwa lafaz ini polisemi di berbagai dengan antara berbagai makna. Apa lafaz ini bersekutu antara berbagai makna. Ini polisemi ini. Apa? Ya lafaz as-sa'ah itu kalau dalam ayat ini maknanya dua dan dipakai dua-duanya. Ini dalam bahasa Arab namanya jinas. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu ghayra sa'ah. Ketika kiamat bangkit atau terjadi, orang-orang yang mujrim itu bersumpah mereka tidak menunggu, tidak tinggal kecuali hanya sesaat saja. Yang saat pertama kiamat, saat kedua saat. Ini jinas istilahnya. Kalau bahasa Indonesia ya bisa ular, bisa membunuh. Sebut dua-duanya, bisa ular, bisa membunuh. Itu jinas. Bisa yang pertama itu racun, bisa yang kedua itu mampu. Tapi ya di bahasa Indonesia kayak tidak banyak. Nah itu aja, siapa sih tujuannya? Dulu bahasa Indonesia itu sebenarnya kasihan ya. Mereka itu kalau mencari contoh itu sulit. Di pol-pol sudah habis sudah contohnya ya sudah. Di bahasa Arab boleh apa ya ada. Satu kata maknanya 10 itu ada ya. Itu kalau dalam Quran namanya al-wujub wal ya. Sholat saja di Quran itu maknanya bisa sholat maghrib, bisa sholat asar, bisa sholat Jumat, bisa bermakna sholawat, bisa banyak doa. Ini sanjaluk lah. Apa yang ada itu maknanya. Dan ada kitab khusus di situ. Al-wujub wal Quran itu banyak kitabnya. Dan bisa sampai 19 makna. Bahkan ada yang 20 makna itu agak maksa maknanya. Tapi rata-rata di atas 10 maknanya. Al-khair itu maknanya macam-macam. Ada yang kebaikan, ada yang bermakna kuda, ada yang bermakna al-khair bermakna harta. Innahu lihubbil khairi la syadid, itu harta itu. Khair maknanya harta. In taraka khairan al-wasiyatu lil walidain, itu maknanya harta. Khair itu bukan jika dia meninggalkan kebaikan. Nah, ini enggak paham berarti. Tidak paham dengan Al-Qur'an. Jadi sok-sok paham bahasa Arab, tapi enggak paham Al-Qur'an. Karena khairan di dalam ayat itu maknanya adalah harta. Kutiba alaikum idza hadara ahadakum mautu
intaraka khairan, gitu kan gitu. Itu maknanya bukan kebaikan, kan itu harta itu. Nah, seperti ini kan hal-hal yang nggak bisa disentuh dalam bahasa Arab murni. Ini harus ke tafsir dan ulumul Quran. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini artinya harta itu bukan mencintai kebaikan, enggak, mesti harta. Jadi khair maknanya harta. Ini contoh saja bahwa polisemi itu banyak sekali di Quran. Di samping itu ada polisemi tapi berlawanan apa? Termasuk lagi itu. Apa berlawanan maknanya? Fasa'atul ula fil ayati hiyal qiyam. Saat yang pertama wa yauma taqumus saat, ini maknanya adalah kiamat. Wasaniyatu hiyal waqtul qalilu minaz zaman. Ma labisu ghayra sa'at ay ghayra waqtin qalilin minaz zaman. Mereka hanya hidup sesaat saja. Waktu yang sebentar, dan itu waqtul qalilin minaz zaman. Asal asani. Alasan yang kedua, penyebutan ijma adalah tahrir mahallin nizai fil ayat. Tahrir mahallin nizai itu artinya menegaskan letak perbedaan, menerangkan letak perbedaannya di mana. Terkadang kita ini kalau diskusi bantah-bantahan, kan terkadang sangat melebar perbantahan itu. Maka kita perlu merincikan perbedaan, mencari titik temu. Mencari titik temu itulah yang disebut dengan ijma'nya bagaimana. Kapan dia kita masuk ke belakang NCC, kapan NCC ini? Oh ini tak boleh yang ini, sepakat dulu ya, bulannya Oktober. Sepakat ya? Ya sudah, sepakat Oktober, sekarang harinya beda. Kamu kapan? Nah itu namanya tahrir mahallin nizai. Ijma'nya Oktober. Masalah tanggal itu bisa didiskusikan. Itu maksudnya tahrir mahallin nizai. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu yang diperselisihkan, kita sepakati dulu. Begitulah para ulama itu menggiring atau mengarahkan kepada sebuah keputusan itu. Biar nggak selesai bulannya ini belum hari, terus mari bulannya jelas Oktober. Oke, Oktober. Sekarang harinya. Kamu tanggal 20, saya tanggal 21. Mana bisa diskusi diteruskan. Ini namanya tahrir mahallin nizai. Nah, ini contohnya. La tudhara walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladiha. Ibu tidak boleh dibahayakan oleh anaknya, dan mauludun lahu juga tidak boleh dibahayakan oleh anaknya. Siapa mauludun lahu itu? Bapak. Ini sepakat, ini bapak. Haitsu dzakara ba'dul mufassirin al-isma. Beberapa mufassir menyebutkan isma, bahwa bapaklah yang dimaksud dengan kata wala mauludun lahu biwaladihi. Itu adalah bapak. Kenapa menyebutkan ini sepakat bapak? Karena yang dibahas, yang diperselisihkan, yang diperdebatkan adalah ayat selanjutnya. Wa al-warithi mithlu dzalika. Waris ini siapa? Wa da'il dzikr isma wa tahrir mahallin niza fil murad bi qouli ta'ala ba'da hadhihi tamama. Motif penyebutan isma adalah mengerucutkan atau menetapkan tempat perselisihan pada maksud firman Allah setelah ayat ini pas setelah ayat ini, yaitu walal warithi mithlu dzalik. Tepat setelah ayat ini ada kalimat walal warithi mithlu dzalik. Waris ini siapa? Ini semua ulama punya pendapat masing-masing. Tapi kalau mauludun lahu, sepakat ya, itu bapak. Sekarang waris siapa ini? Ada yang mengatakan dalam tafsir ya, waris ini adalah bayinya, as-sobi. Ada yang mengatakan waris itu ahli warisnya sobi. Misalnya bapaknya, kakeknya itu waris termasuk. Semua bayi ini mati kan punya ahli waris gitu. Bapaknya atau kakeknya atau siapa itu warisnya. Ada yang mengatakan waris si bapak. Walau waris cuma bapaknya anak ini. Jadi ada sekitar 4 pendapat tentang waris ini siapa. Tapi yang mauludun lahu sepakat. Jadi kan sama dengan kita sepakat dulu ya, kalau nanti NCC bulan Oktober. Sekarang tanggalnya mari kita diskusikan. Kayak lama gitu. Kita sepakat dulu ya, mauludun lahu itu bapak.
sekarang waris siapa kamu? Nah, seperti itulah gambarannya. Itu tahrir mahallin nizar. Kalau nggak ada perdebatan, buat apa disepakati? Jadi kesepakatan itu muncul karena ada perdebatan. Namanya tahrir mahallin nizar. Jadi penyebutan isma itu penting karena untuk membatasi perdebatan biar tidak melebar. Haitsu ikhtalafa al-mufassirun fil muradi bil waris ala aqwal. Karena para mufassir berbeda-beda pendapatnya tentang maksud dari al-waris menjadi beberapa pendapat. As-sabab as-salis ar-raddu 'ala al-mukhalifin. Ini membantah orang-orang yang menentang, orang-orang yang leneh. Wadzalika mithlu qouli ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai keyakinan mendatangimu. Yakin ya, kalau maknanya keyakinan, ini kan orang menjadi tersesatkan. Gitu. Yakin maksudnya apa? Para orang sepakat yakin ini adalah mati. Jadi maknanya adalah sembahlah Tuhanmu sampai mati mendatangimu. Haitsu hakal ulama al-isma. Ulama menceritakan di sini ada isma ala annal warada bil yakin al-mautu. Bahwa yang dimaksud dengan yakin dalam ayat itu adalah mati. Raddan ala hulatis sufiyah, untuk membantah kaum sufi yang berlebihan. Kaum sufi yang berlebih-lebihan. Hulat itu artinya dia keterlaluan. Alladzina za'amu annal yaqina manzilatu man balagha saqatat anhul ibadah. Yang menganggap, yang berkeyakinan bahwa al-yakin dalam ayat itu adalah sebuah kedudukan. Barang siapa sampai pada kedudukan ini, dia tidak perlu ibadah lagi. Ini kan bahaya ini. Sembah kamu kalau yakin sampai yakin, aku yakin harus beribadah, itu artinya. Sehingga agar tidak ada pendapat ini, maka para ulama mensepakati yakin ini maknanya mati. Yakin ini maknanya mati. Jadi tidak bisa dimakna yang lain, karena sudah sepakat para ulama memaknainya sebagai mati. Nah, ini sekaligus perlu untuk dijelaskan bahwa di mana-mana selalu ada namanya bulan. Bulan itu orang yang berlebihan. Di mana-mana. Bahkan di Ahlussunnah wal Jamaah juga pasti ada orang yang berlebihan. Dan ini menjadi khusus bersama. Khusus bersama itu menjadi golongan yang harus disadarkan. Allah sudah mengingatkan la taghlu fi dinikum. Jangan berlebihan dalam agama kalian. Meskipun ini perintah untuk orang-orang ahlul kitab ya. Tapi ini relevan juga untuk umat Islam. Jangan berlebihan dalam beragama. Nanti kalau sudah keterlaluan bisa menjadi seorang teroris, bisa. Karena sudah sangat radikal atau sangat liberal sekali. Bisa saja karena berlebihan. Yang diinginkan oleh Islam kan biasanya Islam ya wasatiyah, moderat. Itu yang ideal seimbang, adil, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri, ada di tengah-tengah. Itu yang diinginkan oleh Islam. Karena kebaikan-kebaikan itu rata-rata ya dari tengah-tengah itu. Misalnya ya, orang yang nyumbang, orang yang sedekah, itu nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti dia merasa kecewa dan rugi. Betul nggak tak nolong? Itu karena terlalu banyak. Tapi kalau terlalu sedikit, nanti kita akan dihina orang, kita akan menjadi siapa namanya malu. Malu itu dalam bahasa Arab maknanya disalahkan orang. La taj'al yadaka maghlulatan ila umukika, jangan kau jadikan tanganmu begini. Artinya jangan terlalu berpikir gitu. Ini kan gitu. Wala taqsud hakulal fasidun, jangan royal, jangan diberbagai. Fata ka'uda maluman. Kalau kau terlalu pikir, kau malum, disalahkan orang banyak. Dia rasa-rasa begitu. Atau maksur, maluman maksur. Maksuran itu artinya kamu merasa rugi, merasa rugi. Mari nyumbang tuh, tarik di berat, betul. Nah itu jangan sampai terjadi begitu.
Dalam bahasa lain, waladina ikan aku lam yusrifu walam yaqtu. Kalau berinfak tidak terlalu israf, tidak berlebihan, walam yaqtu tidak terlalu ngangkit atau tidak terlalu menahan uang. Itu bahwa Islam itu agama yang tengah-tengah. Tidak terlalu berani, itu juga dianggap ngawur, tahawur. Kalau terlalu takut itu ya tidak boleh. Jadi misalkan perang itu ya berani, tapi jangan terlalu berani. Harus ada rambu-rambunya. Ini kalau musuhnya 100, masa saya sendirian? Ya nggak boleh berani seperti itu, karena itu namanya buang nyawa. Harus strateginya bagaimana, itu untuk kasus. Ya, bahwa Islam itu agama yang mengedepankan moderatisme, tengah-tengah. Makanya radikal itu ya nggak cocok, liberal juga tidak cocok. Nah, jika itu terlalu keras, liberal itu terlalu longgar, kan bisa. Dan Islam sudah punya gayanya dalam usul fikih itu, idza dzaqal amru ittasa. Kalau sesuatu sumpah rupok akan menjadi lebar, luas dengan sendirinya. Wa idza ittasa'a dzaqal. Kalau terlalu lebar akan menyempit dengan sendirinya. Ya, gambarannya ya, kalau sekolah tertentu peminatnya kurang, maka dibukalah kerannya lebar-lebar. Syaratnya harus, gak usah syarat masuk oleh gitu. Pemirsanya mas banyak, mau nggak mau disempitkan, jadi syarat ini syarat-syarat sehingga yang daftar juga bisa terbatasi. Itu kan prinsipnya dalam Islam ada itu. Itu sebetulnya begitu. Ini kan kalau dalam hukum dikaitkan dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kita bepergian jauh, merasa susah, maka itasaan menjadi lebar. Boleh berbuka puasa kalau perjalanan jauh, boleh mengkosong sholat. Ini kan itasaan jadi longgar. Nah, sebenarnya seperti itulah yang diinginkan. Nah, ada orang-orang yang bulat ini, yang berlebihan, baik berlebihan terlalu keras atau berlebihan terlalu longgar. Ini masuk dalam al-mukhalifin. Ini harus dibantah. Di antaranya membantah itu dengan mensepakati hal-hal yang rawan tafsir. Maka ini Pak Putra Bakah Hatta Yakal Yakin itu diantaranya menafsirkan dengan mati biar tidak dilaksanakan sebagai keyakinan biasa. As-Sabab Ar-Rabi ini menggunakan isma sebagai tarjih, menguatkan pendapat atas pendapat yang lain di dalam menafsirkan ayat yang lain. Contohnya adalah Imam At-Tabari, wadzalika mithlu dzikril Imam At-Tabari al-khilaf. Mereka dia menyebutkan ada perbedaan di dalam fidyah. Fidyah itu hukuman tebusan orang yang melanggar asai, melanggar berburu di bulan haji, berburu ketika ihram. Al-waridati fi qouli ta'ala, yang ada dalam firman Allah, la taqulu shayda wa antum hurum. Kalau kita sedang ihram haji atau umrah ya, jangan berburu. Kalau berburu membunuh binatang, maka fajaza'u mithlu ma qatala minam. Diukur sesuai dengan yang dibunuh itu. Ternak apa? Yahkum bihi dawa'al minikum, dengan persaksian diputuskan oleh orang yang adil, dipersembahkan kepada Ka'bah dan yang balik ke Ka'bah. Atau kafaratu ta'am masakin, memberi makan fakir miskin. Au aldu dzalika siyam, atau diukur dengan puasa. Membunuh kijang sama dengan kambing. Sekarang kambing beratnya berapa? Sekian. Kalau diukur puasa berapa itu? Puasa 30 dino misalkan. Itu dalam rangka menebus kesalahan berburu di musim haji. Nah, pertanyaannya bagi Imam Tabari, ini hukumannya pilihan atau tidak? Hal dia ditakhir aula. Hukuman ini, hukuman memilih salah satu atau semuanya. Maka Imam Tabari mengatakan ini pilihan. Rajjahal qaula bit tahyir. Imam At-Tabari mengatakan ini adalah pilihan. Beliau berdalil dengan isma. Isma pakai dalil. Muhtajan bil isma ala tahyir fi nadiratiha. Karena beliau berdalil dengan isma untuk hukuman memilih di dalam yang sepadan dengannya, yaitu ayat fidyah al-adah atau tebusan nyukur rambut ketika rambutnya korengan, ketika rambutnya gatal-gatal. Kan ada di ayat Al-Baqarah itu, kalau ada orang
yang rambutnya gatal atau ada sakit lalu dipotong rambutnya, bagaimana ini hukumnya? Maka di situ ada isma sudah bahwa hukumannya sifatnya pilihan. Isma, yang isma al-baqarah yang isma ya, yang isma al-baqarah. Tapi al-maidah itu belum isma. Imam Tabari menggunakan isma al-baqarah itu sebagai penguat pendapat beliau bahwa al-maidah juga takhir, al-maidah juga memilih hukuman. Fa'in uksirtum mastaisar minal hadyi wala tamliku ru'usan hatta yablughal hadyi mahillah. Faman itu maridan, kalau sakit au bi ada rasi atau ada gangguan di kepalanya, tapi dia min siyamin au shadaqatin au nusuk. Ini semuanya pilihan. Sepakat kalau ini sepakat. Karena ini sepakat kata At-Tabari, maka Al-Maidah juga pilihan. Nah, itu maksudnya At-Tabari menggunakan isma al-baqarah sebagai penguat pendapat beliau di Al-Maidah ayat 95. Kode-kode haji ini kok kan itu fidyah haji juga, terutama pelanggannya berburu, yang ini pelanggannya memotong rambut. Asal al-khamis dafu tawahumi maknan fasidin, menghindari atau mencegah, menolak munculnya pemahaman yang salah. Tawahum itu kemungkinan, tawahum itu dimungkinkan adanya makna yang rusak. Kalau tidak disepakati tafsirnya, ada kemungkinan orang akan berpikir macam-macam. Itu tawahum. Tawahum itu belum nyata tapi diperkirakan akan begitu. Wadzalika mithlu ma dzakara al-mufassirun inda qouli ta'ala, contohnya ketika mufassir menceritakan wa qulna lil malaikati isjudu. Sujud kepada Adam ini apa? Haitsu dzakaru anna sujuda li Adam la yuradu bihi sujud ta'abbudi isma. Mereka menyebutkan bahwa sujud kepada Adam secara isma bukan sujud menyembah, bukan sujud ibadah. Mereka sepakat ini bukan sujud ibadah. Kenapa kok dikatakan demikian? Karena nanti kalau nggak dikatakan demikian, orang akan membayangkan jangan-jangan ibadah. Ajma'al muslimun, kata Imam Razi, ala anna dzalika sujud laisa sujuda ibadatin. Ulama Islam sepakat bahwa sujud di sini bukan sujud ibadah. Ini dai atau motifnya adalah agar tidak dipahami dengan makna yang salah. Tapi ada juga di sini dai yang lain, sebab yang lain apa? Tahrir mahallin niza ini. Ini juga bisa dimotifkan apa? Tahrir mahallin niza, mengkerucutkan tempat perselisihan. Karena apa? Karena yang diperselisihkan oleh para ulama itu bukan sujudnya ini nyembah apa enggak. Itu sepakat itu enggak nyembah. Tapi yang diperselisihkan caranya. Ada yang mengatakan caranya itu kayak orang rukuk, ada yang mengatakan caranya ini nyentuhkan dahi di tangan, ya kayak orang sujud itu. Yang diperselisihkan caranya apa ini? Atau macam-macam nanti dalam tafsir kaifiyahnya. Tapi yang jelas itu bukan sujud ibadah. As-sabab as-sadis, mukhalafatul ta'wil ayat al-dhahir awi al-ghalib aw al-ghalib fil istimah. Penafsiran ayat itu berlawanan dengan dohirnya atau yang biasa ditafsirkan dengannya. Karena tidak biasanya, maka harus disepakati, gitu maksudnya. Maka disebut itu ijma'. Padahal kami qouli ta'ala, contohnya adalah wa kharra raki'an. Raki'an itu maknanya kan rukuk. Wa kalau ma'rakin rukuk itu. Raka'a yarka'u itu rukuk maknanya. Tetapi di dalam ayat ini maknanya bukan rukuk, sujud. Ya, raki'an ini maknanya sujud. Kalau dengan ngomong ini rukuk salah. Meskipun winter bahasa Arab tak salah. Kenapa? Karena ini adalah sujud. Sudah sepakat para ulama tafsir ini sujud. Jadi Nabi Dawud sujud, harra sajidan. Jadi raki'an adalah sajidan. Ibnu Arabi mengatakan annahu la khilafa bainal ulama anal murad bi ruku' hauna as-sujud. Para ulama sepakat, tidak ada perselisihan, artinya sepakat
Maksud dari rukuk adalah sujud. Wasabul dzalika fi ma yaqtu, sebabnya adalah dampaknya adalah anna ruku lahu haqiqatun ma'rufatun. Rukuk itu punya hakikat yang diketahui. Iyal aslu, itulah asali makna fi istimalil lafz rukuk, dalam penggunaan lafaz rukuk. Ya rukuk itu kan enggak sampai sujud. Falam maka ta'wilu fil ayat yukhalifu dzalika zahir. Maka ketika penafsiran ayat ini bertentangan dengan dohirnya, penafsiran ayat ini hanya sujud. Pokoknya kalau ada terjemahan mengatakan ini rukuk, salahkan saja. Mana dalil-dalil menyalahkannya? Ya ini sudah isma kok. Ada terjemahan kemana kalau nanti rukuk, salahkan. Harus sujud. Makanya saya lihat di kemenang sujud sudah. Hebat kemenang. Nanti mereka sudah mengetahui tafsirnya. Watil kal haqiqah. Nasaba'an yahtiyal isma'a ala dzalik. Karena ini menyalahi dohirnya. Dohirnya rukuk ya rukuk, maka perlulah di sini, maka sesuailah, penting di sini diceritakan isma. Nasabah cocoklah di sini isma diceritakan. As-salam as-sabi. Sebab yang ketujuh, qat'u ihtimali al-fadil ayat ala ghairil murad biha sharahatan. Memutuskan atau membuang kemungkinan makna lafaz ayat pada yang bukan maksudnya secara jelas. Mimma la yatimu makna illa bihi, dari apa yang maknanya tidak sempurna kecuali dengannya. Ini contohnya adalah alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal masjid. Ini ada kemungkinan, ini maknanya ya. Orang-orang yang makan riba, mereka tidak bisa bangkit, layak umum, tidak bisa bangkit, kecuali seperti bangkitnya orang yang kerasukan setan. Delok itu, direktur bank kok bisa bangkit ya? Berarti yang ini nggak cocok ini, akhirnya begitu nanti. Itu kan direktur bank yang katanya riba kok bisa bangkit, rentenir kok bisa bangkit, bisa jalan. Makna ayat ini bukan di dunia, ini di akhirat. Kan nggak ada di sini, maka disepakati ini di akhirat ini. Wa dzalika mithlu ma hakahul fasirun. Ini seperti yang diceritakan Al-Fasir minal isma, berupa kesepakatan mereka ala annal qiyamal madhkur, bahwasanya berdiri di dalam ayat alladzina yaquluna riba la yaqumuna ini innama huwa fi yaumil qiyamah, ini nanti di hari kiamat. Jadi nanti orang yang makan riba tidak bisa berdiri nanti di hari kiamat, bukan ketika di dunia. Jadi kan ini ada kemungkinan dipahami sekarang. Nah, biar tidak dipahami seperti itu, maka diputuslah kemungkinan itu. Sorohatannya yang jelasnya itu kan ya namanya berdiri, tapi karena ini bukan di dunia, maka dijelaskanlah di dalam isma itu. Nah, ini sebab yang ke-7. Jadi penting juga berarti melihat isma ini karena membantu pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, dari itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka rahmatan wa hifdzan wa sallallahu alaihi wa sallam.